STMSC selaku Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November. Yang terhormat Bapak Beni yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agus Santoso MSc, MPhil, dan Bapak Dr. Ahmad Baidowi STMT selaku dosen pembimbing tim Nawacena ITS. Yang terhormat Bapak Suta Dwi Hadi selaku General Manager Meratus Ship Management PT Meratus Line sebagai perwakilan dari industri maritim. Yang terhormat Bapak Suryanto Cahyono sebagai Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Halo. Dan yang terhormat segenap hadirin tamu beserta jajaran Bapak atau Ibu dosen ITS yang berbahagia dan rekan-rekan tim Nawacena yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara syukuran Nawacena secara daring. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin tamu di acara syukuran kemenangan Nawacena ITS di kompetisi desain kapal feri dunia. Dan saya, Priscilla Putri, beserta rekan saya, Ersa Berliana, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Berikut akan saya bacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Beni Cahyono STMT PhD selaku Kepala Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November. Yang ketiga, akan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Dr. Eng Trikapitana STMSC selaku Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November. Yang keempat, akan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Profesor Insinyur Muhammad Asari M.Eng PhD selaku Rektor Institut Teknologi 10 November. Yang kelima, akan dilanjutkan penjelasan mengenai peran KNKT untuk keselamatan dan kelayakan transportasi laut dan perairan darat di Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Suryanto Cahyono selaku Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Yang keenam, yaitu pengenalan mengenai tim Nawacena dan kesan-pesan selama menjadi dosen pembimbing yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Santoso MSc MPhil dan Bapak Dr. Ahmad Baidowi STMT selaku pembimbing tim Nawacena ITS. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi karya tim Nawacena ITS beserta rencana-rencana tim ke depannya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan tim Nawacena ITS. Yang kedelapan, yaitu penyerahan dukungan sponsor dari PT Meratus Line secara simbolik yang akan disampaikan oleh Bapak Suta Dwi Hadi selaku General Manager PT Meratus Line. Kemudian sesi selanjutnya juga akan diberikan dukungan dan harapan yang diberikan oleh Bapak Suta Dwi Hadi selaku perwakilan dari PT Meratus Line. Dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik, terima kasih kepada rekan saya Priscilla yang sudah memaparkan susunan acara pada pagi hari ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan oleh Bapak Beni Cahyono, STMT PhD, selaku Kepala Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Kepada Bapak Beni Cahyono, kami persilahkan. Selamat pagi kepada tamu undangan dan juga bapak-bapak yang dari fiskal, dari ITS dan dari luar ITS. Ya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini teman-teman melakukan tasyakuran secara online ataupun juga mungkin pengenalan secara detail kepada khalayak umum, di mana karya-karya yang dihasilkan dari hasil perlombaan yang dari Nawacena ini ya. Tim Nawacena ini insya Allah sudah tahun kedua atau ketiga ini Pak, untuk memenangkan lomba feri di luar negeri. Jadi bukan hanya
tahun ini, jadi sudah beberapa kali, dan alhamdulillah teman-teman Nawasena, tim dari Departemen Teknik Perkapalan ini mampu untuk mempertahankan performa dari tahun yang lalu. Nah, kita alhamdulillah bisa bersaing dengan universitas yang ada di luar negeri. Mungkin ini adalah tantangan bagi kita ke depan untuk teman-teman dan juga himpunan, bagaimana nanti bisa mengembangkan dan juga bisa menyalurkan ide-ide yang ada dari tim yang ada saat ini kepada tim yang akan datang. Jadi sebuah kemenangan itu nanti saya harapkan bisa menjadi mata rantai untuk tim-tim yang lain seperti itu. Sehingga ini adalah semangat kita di tahun ini untuk memberikan kemenangan, dan juga mungkin untuk tahun-tahun berikutnya kepada adik-adiknya atau tim berikutnya untuk bisa mengikuti lomba. Jadi ini bukan yang terakhir bagi departemen, tapi ini adalah mungkin sebagai tantangan untuk kita ke depan. Saya yakin itu akan terus berkembang. Kenapa? Tahun dan masa itu berganti, sistem dan juga aturan-aturan yang berlaku juga berganti. Gitu. Sehingga nanti kita juga harus tetap beradaptasi dan juga bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Itu adalah harapan saya untuk teman-teman di Nawasena. Kemudian kalau dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman dan juga yang lain, saya harapkan ini bukan hanya sebagai karya untuk bisa dilombakan dan juga hanya berupa monumen gitu kan. Saya harapkan hasil-hasil karya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di industri. Mungkin ada beberapa yang bisa disesuaikan ya, ataupun sesuai dengan regulasi yang berlaku yang saat ini ada. Nanti mohon bantuan kepada teman-teman juga yang ada di luar, baik itu mungkin di shipping industry, shipyard, dan juga dari government yang juga mungkin yang diwakili oleh Dinas Perhubungan dan yang lainnya, misalkan KNKT ataupun DKI, semuanya mungkin bisa memberikan kepada adik-adik ini. Jadi memberikan semangat dan juga arahan-arahan kepada adik-adik. Atau mungkin nanti di Indonesia juga mau memberikan, kalau kita biasanya memberikan kompetisi secara internasional itu mungkin bisa dikembangkan untuk di tingkat nasional, sehingga di tingkat nasional ini persaingan sudah muncul, nanti yang sudah menjadi juara bisa ikut di tingkat internasional seperti itu. Mungkin ada pengembangan dari teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Beni atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eng Trikapitana STMSC selaku Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November. Kepada Bapak Trika, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Suara saya sudah didengar ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Kadep Teknik Sistem Perkapalan, Pak Beni Cahyono, kemudian Ketua KNKT, Pak Suryanto, dan Bapak-Bapak dari KNKT yang lainnya. Saya lihat tadi ada Pak Alik ya. Kemudian Pak Suta, yang saya hormati juga Pak Suta, perwakilan dari Meratus lain. Dan saya lihat tadi ada Pak Fahmi, Pak Freddy, dan Pak Rizal dari Badan Fasilitasi. Kemudian yang saya hormati juga tim pembimbing Nawasena, Pak Agus Santoso dan Pak Baidowi, Bapak dan Ibu dosen Teknik Sistem Perkapalan, serta adik-adik mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang pada saat ini yang paling utama kita semua itu masih diberikan kesehatan.
Itu harus wajib kita syukuri. Karena kalau kita lihat ya pada masa pandemi ini itu kan banyak yang kena COVID gitu ya dan sebagainya. Dan saya juga pernah kena, Pak. Jadi saya itu alumni COVID juga, alumni COVID-19. Jadi karena keluarga juga alumni COVID, tapi alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Jadi kesehatan itu adalah pada saat ini adalah yang paling utama harus kita syukuri. Yang kedua, kita wajib bersyukur ya karena tim Nawasena ini menorehkan kembali atas kemenangan dalam lomba yang ke-8 yang pernah diikutinya. Kalau saya lihat suratnya itu kan yang ke-8 kali dan mendapatkan juara 2 ya, pada tanggal 16 Juli 2021. Nah, selama 4 tahun sejak berdirinya tim Nawasena ini sudah menorehkan juara yang sebanyak 8 kali ya, kalau saya lihat undangan yang diberikan. Dan insya Allah saya yakin bahwa tim Nawasena akan selalu mengukir kemenangan pada lomba nasional maupun internasional pada lomba-nya. Nah, kalau saya lihat masa pandemi ini kan sangat berat. Saya nggak tahu nanti tadi kemarin itu pada waktu lomba yang tanggal 16 Juli itu model asistensinya itu seperti apa dengan Pak Agus sama Pak Bado. Karena itu banyak tantangan yang saya melihat banyak tantangan pada masa pandemi ini. Tadi seperti yang ditanyakan Pak Suryanto, apakah memang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran? Pasti berpengaruh, sangat berpengaruh. Apalagi kalau ada kaitannya dengan desain. Kalau tim Nawasena kan kaitannya dengan desain. Nah ini kan kalau misalnya tidak offline kan agak berat asistensinya. Diskusinya dengan tim bimbingnya juga sangat berat. Jadi ini adalah tantangan yang saya kira sangat berat untuk mengikuti kemenangan untuk lomba berikutnya. Seperti yang disampaikan Pak Beni, ya harapannya memang bukan hanya lomba, tapi bisa diimplementasikan di industri. Nah, adik-adik sekalian, saya yakin bahwa keikutsertaan dalam lomba bergengsi seperti ini itu sebenarnya memberikan manfaat yang sangat besar ya. Memberikan kepercayaan diri terutama ya pada adik-adik yang ikut lomba, karena disadari Pak tidak pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah bekerja itu kepercayaan diri itu adalah suatu proses. Jadi kalau dulu kita masih mahasiswa baru, ya, belum memiliki kepercayaan diri. Tapi begitu kita sudah mulai bekerja, kemudian kita sudah mulai banyak berinteraksi dengan dunia di industri, maka kepercayaan diri itu menjadi timbul, ya, semakin percaya diri. Bahwa ternyata orang lain di luar bangsa kita, di Indonesia kita itu juga sama saja, tidak sama-sama inilah, kemampuannya juga sama saja. Apalagi kalau adik-adik sudah bisa memenangkan dengan juara internasional, berarti kan itu membuktikan bahwa adik-adik itu mampu untuk bersaing ke dunia internasional. Kedua adalah lomba ini juga belajar sesuatu yang baru, yang saya yakin belum tentu didapatkan di dunia. Kalau kita lihat di tempat kita, ya, di sistem perkapalan ataupun di departemen yang lain, itu kan selalu desainnya itu ya itu saja. Desain kapal komersial, kapal kontainer, kapal tanker. Kalau kapal feri ini kan sesuatu yang spesifik, yang mungkin tidak, yang tentunya tidak dapatkan kuliah, karena adik-adik yang ikut dalam tim Nawasena akan belajar sesuatu yang baru dan melatih critical thinking dan sebagainya. Sehingga saya sarankan adik-adik yang belum bergabung dengan tim Nawasena ini untuk mengikuti ya, bergabung dalam tim Nawasena, karena saya yakin banyak hal yang akan bisa dipelajari. Bukan hanya terkait dengan desain, tetapi bagaimana mengorganisasi. Ya. Karena salah satu hal yang membuat adik-adik nanti bisa berkompetisi di dunia luar itu adalah bukan masalah akademik saja, tetapi yang paling penting adalah kemampuan untuk berorganisasi dan sebagainya, itu sangat penting. Nah, mewakili Fakultas Teknologi Kelautan ya. Saya pribadi ya dan kami ucapkan terima kasih pada PT Melakus Line yang selalu memberikan support pada kegiatan yang telah dilakukan oleh tim Nawasena, dan tentunya juga kepada KNKT. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Suryanto dan Bapak-Bapak yang di KNKT yang selalu memberikan support pada tim Nawasena. Dan kami di fakultas akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini ya, karena saya yakin ini akan memberikan kontribusi nyata bagi ITS ya. Dan juga saya yakin kalau misalnya implementasi dari industri ini memberikan kontribusi nyata juga pada masyarakat. Nah, kemudian kalau misalnya adik-adik dari tim Nawasena itu ada sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan keikutsertaan dalam perlombaan ya,
Insya Allah kami di fakultas akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk membantu seperti itu. Terakhir, saya mau menyampaikan bahwa selalu jaga kesehatan, yang itu yang paling penting tadi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Trika atas sambutannya. Baik, lalu sambutan yang terakhir adalah sambutan berupa video dari Bapak Profesor Insinyur Muhammad Asyari MNG PhD selaku Rektor ITS yang kebetulan berhalangan untuk menghadiri acara syukuran pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan video sambutan Bapak Profesor Insinyur Muhammad Asyari MNG PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang kita hormati sama-sama Bapak Dekan Martek, Pak Dr. Trika Pitana, dan seluruh jajarannya, Pak Wadek dan semuanya. Yang kita hormati sama-sama Bapak Kadep Teknik Sistem Perkapalan, Bapak Beni Cahyono, PhD, dan seluruh jajarannya, termasuk Sekdep. Yang terhormat Bapak dosen pembina, yaitu Pak Dr. Agus Santoso dan Pak Dr. Ahmad Baitowi, dan yang lainnya, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang sudah memberikan rahmat berupa kesehatan dan waktu serta seluruh prestasi yang kita capai selama ini. Kita pagi hari ini sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Adik-adik mahasiswa ITS yang saya banggakan, pertama saya mengucapkan selamat kepada tim Nawasena. Tim Nawasena ITS. Anda adalah real champion, betul-betul juara sejati. Untuk itu, atas nama ITS, kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Anda semua, tim Nawasena, dan juga yang sudah bekerja keras. Demikian juga pada Bapak tim atau dosen pembina tim Nawasena, demikian juga kawan-kawan dari Direktorat Kemahasiswaan bidang 1 yang sudah dalam satu tim yang sama bekerja bersama-sama dan alhamdulillah mencapai prestasi yang luar biasa yang berlangganan setiap tahun. Tim Nawasena, selamat Anda meraih gelar juara 2 pada International Student Design Competition 2021 yang diselenggarakan oleh World Ferry Safety Association. Demikian juga Anda juara 1 pada ajang International Student Design Competition yang diselenggarakan oleh Cruise Lines International Association pada bulan Februari yang lalu. Ya, tentu saja di tahun-tahun yang lalu Anda semua juga juara. Makanya saya sebut Anda adalah juara sejati, the real champion. Vivat! Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah tim Nawasena ini kami harapkan dari prestasinya bisa menginspirasi tidak hanya mahasiswa ITS, tetapi juga seluruh pemuda-pemudi dan mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Karena prestasi-prestasi yang Anda capai ini adalah untuk kancah internasional. Tidak hanya di Keputih dan sekitarnya, tapi di sana, di mancanegara. Dan Anda sudah membuktikan bahwa Anda adalah juara dunia. Dalam waktu dekat, saya mendengar bahwa Nawasena
akan mengikuti perlombaan lagi ya, kontes kapal cepat tak berawak nasional 2021 kategori desain yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek. Saya berharap pada event ini nanti dan ikut mendoakan agar tim Nawasena dapat kembali berprestasi pada ajang tersebut. Ini bersama-sama dengan tim-tim yang lain. Ada tim robotik berbagai macam, kemudian ada tim otomotif berbagai macam, ya. Untuk kapal demikian juga ada yang robot terbang, ada yang di air dan sebagainya, masih banyak lagi. Dan saya berharap tim Nawasena ini akan bersama-sama tim-tim yang lain ITS turut membawa gold medal atau juara 1 untuk Indonesia, dan ini akan membanggakan ITS. Demikian dari saya. Selamat bertanding dan kita panjatkan puji syukur atas seluruh nikmat dan prestasi ini. Tentu saja itu adalah campur tangan dari Tuhan yang kuasa, sehingga kita semua, Anda semua, bisa meraih prestasi yang gemilang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi ini sebelum berakhir, dan semoga pandemi ini juga segera akan berakhir dan kita bisa mempersiapkan lomba, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti sedia kala. Demikian, sekali lagi sukses, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivat! Baik, video sambutan dari Bapak Profesor Insinyur Muhammad Asyari M.Eng PhD selaku Rektor ITS akan menjadi penutup sesi sambutan pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya akan memasuki inti acara sesi pertama yang akan diawali dengan penjelasan mengenai peran Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk keselamatan dan kelayakan transportasi laut dan perairan darat di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Bapak Suryanto Cahyono selaku Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kepada Bapak Suryanto Cahyono, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Asyari selaku Rektor ITS, Bapak Dr. Trika Pitana sebagai Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS, Bapak Dr. Beni Cahyono sebagai Ketua Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS, dan tak lupa juga kepada pembimbing tim Nawasena, Bapak Dr. Agus Santoso dan Dr. Ahmad Badawi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas memenangi juara di ferry design yang diikuti oleh tim ITS. Dan saya pikir semangat tim untuk tetap menang ini kalau bisa juga ditularkan kepada insan pelayaran untuk bagaimana dari tim desain juga sedemikian bagus, tapi yang menjadi isu sampai sekarang masalah keselamatan. Nanti inti dari presentasi saya nanti akan terakhir, saya mau curhat sedikit kepada teman-teman di pelayaran dan khususnya di akademisi di ITS, yang kami anggap bahwa ITS itu adalah Center of Excellence untuk masalah pelayaran. Jadi kami sangat berharap peran serta dari ITS bagaimana kita bersama-sama meningkatkan keselamatan. Namun sebelum saya mulai, pertama yang saya lihat masalahnya adalah masalah perawatan di kapal ataupun
secara nasional, baik perawatan di darat, di laut, di kereta api, di udara juga menjadi problem karena kita memang terkenal bisa ngerawat, bisa beli nggak bisa ngerawat. Dan sedikit kita bandingkan bagaimana di Cina, itu mereka punya kurang lebih 7 universitas yang memiliki fakultas perawatan. Di Malaysia kalau nggak salah ada 2 universitas punya fakultas perawatan. Tapi di Indonesia ini masih sebatas ada mata kuliah perawatan. Belum ada jurusan khusus yang menangani masalah perawatan. Padahal masalah perawatan ini di industri mungkin teman-teman dari Meratus, dari mana, adalah satu bisnis yang luar biasa besarnya dan lebih besar daripada masalah pembuatan kapal. Jadi nilai uangnya kalau kita lihat dan masalah keselamatan itu lebih banyak kepada masalah di perawatan. Mungkin ini sebagai tantangan teman-teman di ITS untuk bagaimana mengembangkan masalah khususnya perawatan. Jadi jurusan perawatan kapal. Baik, saya izin untuk bisa share presentasi. Sudah bisa terlihat ini semuanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Mungkin ada. Ini Oke, sudah, Pak? oke. Sudah. Iya. Start Iya. nih. Oke. Sudah terlihat, Pak, sekarang. Jadi di topik bahasan kami ada pertama sesuai dengan yang diminta dari panitia, tentang KNKT itu apa, investigasi kecelakaan dan perbaikan keselamatan transportasi ini yang akan sedikit kita bahas, dan mungkin saya lebih konsentrasi kepada discussion challenge. Terakhir ucapan selamat kepada tim Nawasena. Baik, saya mulai. Visi KNKT adalah terwujudnya keselamatan transportasi melalui investigasi yang independen, objektif, dan profesional, serta sejalan dengan konvensi internasional yang berlaku. Khususnya di laut, kami mengikuti aturan-aturan yang ada di IMO dan juga udara, aturan-aturan yang ada di ICAO. Misi KNKT adalah menjaga dan meningkatkan keselamatan transportasi serta kepercayaan masyarakat dengan cara menjaga mandat yang diberikan Presiden agar tetap independen, objektif, dan profesional, melaksanakan investigasi kecelakaan secara akurat, objektif, dan kajian-kajian untuk keselamatan, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang keselamatan. Nah, saat ini kita sedang semacam edukasi masalah keselamatan, melakukan advokasi dan promosi hasil investigasi dan rekomendasi keselamatan kepada stakeholder dan para pelaku utama transportasi. Nah, ini dasar-dasar hukum untuk pelaksanaan investigasi yang internasional, khususnya kalau laut kita mengikuti IMO regulation. Terus secara nasional untuk laut kita ada Undang-Undang 17 tentang pelayaran pasal 256, terus kemudian ada PP 62 tahun 2013 tentang investigasi. Nah, investigasi KNKT di PP 62 tidak untuk mencari kesalahan, artinya no blame, tidak untuk siapa yang salah, siapa yang benar, kita tidak bermaksud untuk itu, tidak untuk memberikan sanksi hukuman atau non judicial, tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian, no liability. Prinsip ini adalah prinsip dasar dari hampir seluruh dunia badan investigasi adalah seperti ini. Jadi nggak ada masalah kelalaian di kami, nggak ada masalah BAP, Pak. Kedudukan KNKT sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012
di mana KNKT di bawah Presiden, yaitu tugasnya melaksanakan investigasi, memberi rekomendasi, hasil investigasi, dan memberi saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan. Di dalam peraturan Presiden juga tugas investigasi kecelakaan transportasi oleh KNKT sebagaimana itu dalam pasal 4 dilakukan tidak untuk menentukan kesalahan atau kelalaian atas terjadinya kecelakaan transportasi. Jadi di sini sangat jelas di PP 62 maupun di peraturan Presiden tidak untuk menyalahkan. Ini kira-kira flow-nya bagaimana kalau terjadi casualties atau accident atau kecelakaan, kita mendapat notifikasi atau pemberitahuan atau info dari masyarakat, dari stakeholder-nya di pelayaran ataupun dari siapapun, kita melakukan pertama meng-cross-check dulu apakah datanya benar. Setelah kita nyatakan benar, kita akan turunkan tim untuk melakukan data collection di lapangan, semacam olah TKP, dan juga kita meminta semua data-data yang berkaitan dengan masalah kapal, dengan masalah cuaca, dengan masalah komunikasi segala macam. Kita lakukan analisis. Nah, di sini akan keluar dua hal yang penting adalah safety action dan untuk report. Nah, di dalam report ini nanti kita akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi guna mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama terjadi di kemudian hari, yaitu berupa nanti semacam kita bilang semacam safety enhancement. Jadi kalau dalam report kita katakan rekomendasi, di mana rekomendasi ini kita akan taruh di web, di internet, sehingga siapapun masyarakat ataupun anggota dewan, kemarin juga anggota dewan BPK juga bisa mengecek status rekomendasi, siapa yang menerima dan statusnya seperti apa. Dan ini sedikit memberikan sanksi sosial kepada unit yang tidak menyelesaikan atau menindaklanjuti rekomendasi dari KNKT. Ruang lingkup dari investigasi yaitu pada kapal itu sendiri, kita di lokasi, terus kita juga fungsi regulator itu seperti apa, sampai sejauh mana fungsi regulator dalam perannya sebagai yang mengawasi dan mengatur baik operator kapal, operator pelabuhan, ataupun yang ada di dalam regulator itu sendiri, fungsi-fungsi yang selama ini masih menempel di pemerintah, seperti masalah bagaimana peran dari VTAS kalau terjadi tabrakan atau collision dari kapal, terus baik internasional maupun nasional regulation, apakah regulasi-regulasi yang sekarang ini adequate apa perlu kita improve. Sebagai contoh, kita mengusulkan kepada IMO untuk kapal yang kelas vessel itu semua dipasangi black box yang bisa ejectable, tapi masih diwajibkan masang black box tapi belum yang ejectable, sehingga kalau kapalnya tenggelam ikut tenggelam ngambilnya susah, mahal sekali. Terus investigasi terhadap konstruksi kapal, mesin, sistem otomasi, di sini yang menjadi hambatan bagi KNKT. Begitu kapal-kapal yang modern umumnya mereka tidak dilengkapi dengan wiring diagram yang cukup lengkap, terus fungsi-fungsi dari masing-masing komputer seperti apa, ini yang dia hanya menyertakan blok diagramnya, sehingga ini yang kalau bisa, kalau kita apalagi kalau produksi di Indonesia, mungkin blok-blok diagram itu dilengkapi dengan detail information mengenai apa yang di dalam blok tersebut, sehingga nanti kalau orang mau melakukan perawatan ataupun mau mengadakan perbaikan, dia memahami dengan baik, dan atau kalau mereka akan memodifikasi
dari sistem yang ada, mereka tahu secara pasti apa yang akan dilakukan. Juga masalah operasional awak kapal, manajemen pemeliharaan dan sebagainya yang kita teliti cukup luas. Termasuk seperti contoh kejadian Nur Alia, kita termasuk masuk kepada ESDM, Kementerian ESDM, karena masalah tambang ada di mereka. Nah, kemarin kita juga sampai ke sana, ternyata permasalahannya bukan di masalah di kapal, tapi ternyata masalahnya di tambangnya sendiri. Jadi yang menyebabkan kapal tenggelam itu adanya di sana, bukan kalau di sisi kapal dan segala macam itu akibat. Jadi penyebabnya ternyata di aturan-aturan di pertambangannya itu sendiri. Nah, laporan investigasi itu adalah memang suatu hasil dari investigasi dalam bentuk laporan berisi faktual information, analisis, kesimpulan, dan tindakan perbaikan atau yang kita sebut rekomendasi. Tersedia bisa diakses di web KNKT. Laporan KNKT tidak jadikan tuntutan, sekali lagi memang tidak bisa untuk mempidanakan seseorang. Tujuan utama atau tujuan satu-satunya report KNKT adalah untuk perbaikan keselamatan. Ini bagaimana pencegahan atau sosialisasi tentang keselamatan itu kita melakukan monitoring dari rekomendasi, kita mengadakan focus group discussion, kita mengadakan accident review forum. Nah, accident review forum ini biasanya kita mengadakan accident review forum katakan di Ketapang. Itu dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Ketapang bersama operator pelabuhan, para operator kapal, dan semua stakeholder yang ada di Ketapang untuk sama-sama bagaimana, dan umumnya dengan cara seperti ini lebih efektif. Kita juga mengadakan safety campaign, advokasi ke perusahaan tertentu, kita diskusi mengenai kenapa terjadi kecelakaan seperti ini dan bagaimana mereka memahami bagaimana ASM Code dilaksanakan. Kita membantu bagaimana mereka menemukan hazard-hazard atau kalau di ASM kita sebut dengan near miss tadi. Mengadakan riset dan analisis yang kita perlukan untuk bagaimana peningkatan keselamatan di dalam kita memberikan rekomendasi. Nah, ini mungkin yang menjadi hal yang pokok yang saya ingin mohon bantuan dari teman-teman akademisi. Pertama, kita sepertinya belum pernah melakukan gap analysis antara national law and regulation kita terhadap IMO instrumen, sampai seberapa jauh perbedaannya dan bagaimana program perbaikannya. Ini yang saya khawatirkan seperti udara dulu di 2007 kita di blacklist sama ICAO, baru tahun 2017, 10 tahun kita baru berhasil keluar dari blacklist tersebut. Nah, nantinya kami khawatir kalau harusnya IMO audit itu di 2021 tapi diundur, saya lupa kapan mau dilaksanakan. Saya khawatir kalau negara di blacklist, ya semuanya jadi tidak dipercaya. Bagaimana kesiapan Indonesia mengikuti, menyikapi untuk menyiapkan audit IMSAS, audit yang dilakukan oleh IMO. Nah, ini mungkin juga perlu, mungkin ada beberapa mahasiswa yang bisa melakukan riset sebagai tugas akhirnya, bagaimana gap analisis ataupun persiapan audit terhadap IMO. Terus sejauh mana efektivitas implementasi regulasi di Indonesia, ini juga perlu, karena tidak pernah diukur KPI-nya. Banyak teman-teman yang membuat regulasi tapi mereka tidak pernah memonitor implementasinya seperti apa. Mungkin dari sisi akademisi bisa melakukan riset mengenai sejauh mana implementasi dari regulasi-regulasi. Sebagai contoh, PM nggak salah 129 tentang lasing, di mana di situ disyaratkan tali lasing berkekuatan minimum 12 ton dan ber-SNI. Nah, ini sampai dimanapun di dunia ini kita nggak bisa membeli tali lasing yang ber-SNI.
ini menunjukkan bahwa regulasi kita tidak mungkin bisa terimplementasi dengan baik. Bagaimana lasing dilakukan di penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, Merak Bakauni. Nah, itu mungkin bisa diteliti sampai sejauh mana efektivitas dari implementasi regulasi di Indonesia. Berdasarkan informasi apa Nakhoda dan Syahbandar dapat mengetahui kemampuan stabilitas kapal terhadap tinggi gelombang, ketahanan arus laut, kecepatan angin, ketika mengajukan surat persetujuan berlayar. Ini yang menjadi problem banyak sekali. Kami selalu menemukan bahwa secara pasti si Nakhoda sendiri tidak tahu sampai seberapa kekuatan terhadap ketahanan terhadap gelombang, arus laut, angin, karena tidak tertera secara tertulis katakan di stability booklet. Nah, kita sekarang BKI untuk hal ini dicantumkan agar Syahbandar juga tahu kapal ini sebetulnya mampu melayari state berapa sih, kecepatan angin berapa yang aman. Masalah docking ini nggak punya bapak, saya bilang, atau regulatornya siapa nggak jelas. Nah, ini perlu dulu di bawah Dirjen Laut, tapi sekarang ini tidak jelas secara teknisnya, hanya secara aturan untuk industrinya di bawah Departemen Perindustrian, tapi itu adalah aturan untuk masalah non teknis atau masalah izin industrinya. Jadi ini PR bagi kita semua di dalam dunia pelayaran. Masalah docking ini juga kapal keluar dari dock masih banyak temuan-temuan yang berkaitan dengan masalah kelayakan laut ataupun masalah sertifikat keselamatan. Sebagai contoh, kemarin kapal Yunis itu keluar sertifikat keselamatannya, tapi kita lihat lefrafnya dari 12 yang ngembang cuma 1. Terus kemudian dinyatakan layak laut, center girdernya untuk balasnya sudah keropos, sudah hancur, sehingga balasnya tidak bisa difungsikan. Itulah contoh-contoh PR kita mengenai masalah teknis, masalah kelaikan kapal. Kita masih berkutat di area basic ini. Mungkin ini bisa dilakukan penelitian oleh teman-teman dari ITS, terus diberikan masukan kepada pemerintah harus seperti apa. Yang keenam, masalah notasi PLTP itu untuk 200 dari pantai, L itu perairan lokal, T itu untuk tenang, D untuk pedalaman. Nah, yang kita jumpai semacam kapal yang tenggelam di Selayar itu notasinya P, kan boleh 200 nautical mile dari pantai. Nah, kalau kapal itu berangkat dari Cilacap 200 nautical mile ke selatan, itu Samudra Hindia. Kalau saya bandingkan dengan beberapa negara, praktisnya mereka operation kapal itu dibatasi pada rute. Kalau jika mereka keluar dari rute itu, mereka harus mengajukan lagi untuk izinnya. Jadi apakah memang bisa untuk katakan dari Makassar sampai ke Jayapura, atau hanya di Laut Jawa saja, rute-rute di Laut Jawa. Nah, ini perlu, karena kita lihat, apalagi kemarin saya lihat di PP yang baru ini makin tidak jelas lagi. Artinya boleh berlayar laut seluruh dunia, seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia yang B nggak salah. Nah, makin tidak jelas lagi. Mungkin ini juga perlu dilakukan studi oleh teman-teman ITS. Sebaiknya seperti apa? Nomor 7, bagaimana status updating seperti peta laut, SOP tanggap darurat, maintenance record. Ini kalau kami lihat di kapal-kapal, banyak peta-peta laut itu hampir seluruh kapal tidak update. Ini yang menjadi perhatian kita. Kita sudah ngomong terlalu canggih, katanya pakai ECDIS, begitu kita buka ECDIS-nya
ternyata petanya masih 2010, 2012, tidak update juga. Penggunaan bahasa khususnya untuk kapal-kapal yang bekas yang dari luar, kalau kita lihat di sini signage-nya atau tanda-tanda di kapal itu masih pakai bahasa asing. Harusnya kan sudah harus pakai bahasa Indonesia dan mungkin bahasa Inggris atau seperti apa. Nah, ini manual-manualnya juga mereka masih pakai bahasa ya Korea, bahasa Jepang, tidak ada yang pakai bahasa Inggris. Nah, bagaimana orang itu bisa mengoperasikan kapal dengan benar? Nah, umumnya mereka hanya bisa tapi tidak benar. Seperti contoh masuk rumah dari genteng bisa, tapi yang benar ya dari pintu. Mungkin ibarat seperti itulah kiasannya. Selanjutnya, nah ini yang menjadi pertanyaan saya setiap saya ketemu teman-teman KSOP, saya tanya, ini pelabuhan resmi dan tidak resmi itu bedanya apa? Seperti contoh di Tanjung Perak, saya tanya, di sini ada tempat pengolahan limbah enggak? Terus air bersihnya itu sudah memenuhi syarat untuk air minum atau ada persyaratan-persyaratan masalah higienis, terus pembuangan limbah-limbah itu di mana, terus ada tanggap daruratnya apa tidak. Nah, persyaratannya apa pelabuhan resmi dan untuk bisa dinyatakan pelabuhan resmi. Seperti di bandara itu kalau memenuhi syarat A, B, C, D baru dikeluarkan namanya Airport Operation Certificate. Kalau nggak memenuhi ya tidak akan dikeluarkan. Tapi di pelabuhan ini, meskipun di pelabuhan Tanjung Priok dibanding pelabuhan yang abal-abal, ya nggak ada apa. Yang resmi itu persyaratannya apa? Yang resmi dan tidak resmi sama-sama ada tikusnya, ada kecoaknya, pest controlnya tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang ini yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana harusnya pelabuhan resmi itu apa persyaratannya. Mungkin ini juga perlu kajian teman-teman dari ITS. Masalah kelayakan, tadi sudah saya singgung masalah kelayakan laut, kapal, dan sertifikat keselamatan. Terus bagaimana sarana dan prasarana di pelabuhan juga direview masalah kelayakan atau kalibrasinya. Sebagai contoh, movable bridge, alat timbang. Movable bridge itu nggak ada sertifikat layak apa enggaknya. Jadi kemarin sempat kita lihat di mana, di Bakauni atau di mana. Begitu kita minta lihat tiang-tiang di bawahnya, karena saya lihat tiangnya terlihat dari baja. Begitu dicek ternyata tiangnya sudah keropos. Nah, di sini engsel-engselnya juga ada 6 engsel, 3 sudah putus. Saya tanya, Pak ini 3 masih bisa Pak? Loh kalau gitu ya biarin aja 6-6-nya putus sekalian. Loh kalau putus lepas Pak ini Pak bridge-nya. Nah sekalian aja Pak. Nah ini yang menjadi tantangan kita, tidak ada kelaikan sarana-sarana di pelabuhan itu layak apa tidak. Sejauh mana implementasi ASM Code? Nah ini kalau saya lihat di pelayaran masih sejauh saya punya ASM Code sertifikat, masih sejauh masalah formalitas. Implementasinya masih jauh dari, boleh dikatakan masih jauh api dari panggangnya. Begitu juga masalah Bridge Resource Management. Nah, kita lihat banyak kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan oleh BRM. Salah satu contoh masalah komunikasi di dalam bridge yang terjadi di Everjager yang kena jangkarnya kena di Balikpapan, kena di oli, di mana harusnya kalau di Bridge Resource Management ketika kapten kapal berbicara dengan krunya bahasa Cina, harusnya setelah itu si kapten harus menjelaskan kepada Pandu apa yang dibicarakan dengan anak buahnya. Begitu juga Pandu setelah komunikasi dengan menara pengawas dalam bahasa Indonesia, dia juga harus menjelaskan apa yang dikomunikasikan dengan menara pengawas kepada kaptennya, sehingga mereka saling tahu dan bagaimana kerjasama di bridge itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ada lagi contoh, begitu mau masuk pelabuhan, sinyal handphone dapat, semua sibuk main WA.
sehingga harusnya beloknya beberapa menit yang lalu kebablasan belok kandas kapalnya. Ini sudah terjadi beberapa kali. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita maksud training dan implementasi BRM ini maupun ISM Code ini di pelayaran masih sejauh sebagai formalitas. Tidak ada regulator yang mengecek sejauh mana implementasi, sejauh mana efektivitasnya, dan apa yang perlu dikembangkan. Nah, ini mungkin juga ke depan kita harapkan teman-teman dari ITS bisa ikut terlibat sehingga bisa memberikan masukan perbaikan-perbaikan ke depan untuk masalah keselamatan. Sekali lagi bahwa ini adalah hal-hal yang kita temukan selama investigasi, belum lagi nanti masalah cuaca, banyak hal-hal yang menyedihkan kita lihat. Banyak insan pelayaran yang tidak bisa membaca maritime weather. Ini saya juga kaget, tapi kenyataannya adalah seperti itu, sangat menyedihkan. Yang terakhir, kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada tim Nawasena atas keberhasilan menjadi juara dalam kompetisi desain kapal feri di Sungai Amazon, terus berkarya menghasilkan teknologi untuk kemajuan bangsa dan tentunya keselamatan transportasi. Mungkin sedikit dalam penutup saya, perlu kita ketahui semua bahwa Indonesia, Bangladesh, dan Filipina itu ketika sidang IMO disampaikan di hadapan oleh orang peserta seluruh dunia, waktu itu dikatakan bahwa the dangerous roro operation in the world adalah 3 negara ini, yaitu Indonesia, Bangladesh, dan Filipina. Nah, bagaimana kita ke depan bersama-sama untuk memperbaiki image dari yang seperti tadi saya sampaikan bisa kita hilangkan, dan memang masalah keselamatan ini menjadi hal yang utama yang perlu kita kembangkan bersama, kita concern bersama, terutama apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman akademisi dari ITS untuk bisa memberikan masukan-masukan, terutama yang menjadi concern dari apa yang saya sampaikan di dalam discussion challenge tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Suryanto Cahyono selaku Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atas penjelasannya. Selanjutnya di sesi 2 akan dilanjutkan dengan pemaparan pengenalan tim Nawasena ITS dan kesan-pesan selama menjadi dosen pembimbing yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Santoso MSc MPhil dan Bapak Dr. Ahmad Baidowi STMT. Kepada Bapak Agus dan Bapak Ahmad Baidowi, kami persilahkan. Maaf, mungkin bisa diawali dulu dengan pemaparan pengenalan tim Nawasena ITS oleh rekan-rekan tim Nawasena ITS. Saya persilahkan. Oke. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan tetap sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah bersedia untuk hadir dalam syukuran yang diadakan oleh Nawasena ini atas kemenangannya di Worldwide Ferry Safety Association menjadi juara 2. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Pangestu Timur dan saya sebagai General Manager di tim Nawasena ini. Di sini saya akan share screen tentang profil dari tim dan perjalanan tim dari awal hingga saat ini.
Ya, jadi di Nawasena ITS ini, ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Nawasena ITS Team dan pernah mendapatkan juara apa saja selama berdirinya tim ini hingga saat ini. Dengan bantuan dosen pembimbing yang sangat expert di bidangnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus, Pak Dr. Agus, dan Bapak Dr. Ahmad Baidowi yang telah membimbing kita sebaik-baiknya sehingga kita dapat memperoleh kemenangan atau penghargaan baik nasional maupun internasional. Jadi untuk pengenalan Nawasena ITS, tim ini kita fokus riset di inovasi tentang desain kapal yang affordable, safe, reliable, efisien, dan go green. Dan tim kami sudah mengikuti secara aktif beberapa kejuaraan, baik itu nasional maupun di internasional, sebagai pengabdian riset yang sudah dilakukan tim. Dan diharapkan juga dapat membawa nama ITS dan Indonesia sebagai kampus dan bangsa maritim. Nah, berikut adalah histori perjalanan Nawasena Tim, di mana bisa dibilang tim kami ini cukup baru, karena baru didirikan 2017, tidak seperti tim ITS lainnya yang mungkin sudah agak lama. Di sini 2017 tim Nawasena dimulai dengan nama Basudewa Tim, dan di mana anggota tim merupakan mahasiswa dari multi departemen. Nah, dari situ kita mengikuti ajang kompetisi yang diadakan oleh World Wide Ferry Safety Association atau WFSA di tahun 2018. Dan alhasil kita mendapatkan penghargaan internasional tersebut dengan menorehkan hasil juara 2. Dan berlanjut ke 2019, kita juga mendapatkan penghargaan yang sama di ajang kompetisi yang sama, tapi dengan case study yang berbeda. Dan di sini kita mulai merubah nama menjadi Nawasena Tim, dan untuk anggotanya dikhususkan untuk mahasiswa DTSP. Dan di 2020 mulai penghargaan yang didapat mulai menjulang lebih tinggi lagi, dan ini merupakan awal yang sangat baik karena kita mendapatkan tambahan, yaitu kejuaraan nasional sebanyak 4 penghargaan dan juga 1 penghargaan internasional di tahun 2020. Dan untuk tahun 2021 hingga saat ini kita telah memenangkan penghargaan yang juga sudah disebutkan oleh Bapak Rektor. Kita memenangkan lomba CLIA yang untuk life saving appliance di kapal pesiar, dan juga untuk WFSA atau World Wide Ferry Safety Association pada tahun 2021, sehingga berjalannya atau berlangsungnya syukuran Nawasena pada hari ini. Dan bukan hanya itu, pada tahun ini kita juga sedang mempersiapkan untuk lomba nasional, yaitu KKCTBN, dan semoga akan diberikan yang terbaik juga. Nah, ini beberapa desain yang telah tim Nawasena buat. Ada beberapa dari awal 2018 hingga saat ini. Jadi yang pertama itu adalah tahun 2018, di mana kita memenangkan WFSA juara 2. Di sini merupakan tantangan yang didapatkan adalah untuk fokus merancang feri penumpang untuk Selat Singapura antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Yang dimana desainer dari tim ini adalah dengan Ketua Mas Jangka, di mana sudah menjadi alumni ITS, dengan nama MV Achieve Maiden. Nah, untuk 2019 kita juga memenangkan
juara 2 di Worldwide Ferry Safety Association, yang difokuskan pada perancangan feri penumpang untuk Sungai Pasig di Manila, Filipina, dengan nama MV Aquila, dan diketuai oleh Saudara Sasmita Adi Nugraha, di mana juga sudah menjadi alumni dari tim kita. Nah, selanjutnya untuk tahun 2020, ini kita juga mengikuti WFSA dan kita mendapatkan honorable mention, di mana untuk fokusan desain ini adalah untuk merancang ROPEX untuk wilayah Teluk Winam di Danau Victoria, Kenya. Dan diketuai oleh Saudara Anson Novendra Pradana. Nah, untuk selanjutnya pada tahun 2020, ini merupakan lomba pertama nasional yang kita ikuti, yaitu lomba LAI 2 COVID yang diadakan oleh Digmawa ITS, di mana kita mendapatkan juara 2 second winner di kategori Ambulan Design Competition, di mana kita fokus untuk membuat desain kapal untuk mengangkut pasien yang berjumlah 3 orang dan penanganan pasien COVID-19 sehingga kita dapat mengurangi penyebaran virus terutama yang ada di kapal atau antar pulau. Dan diketuai dengan saya sendiri, Yohanes Pangestu Timur, dan dengan nama kapal MV Tamana. Untuk selanjutnya, pada KKCTBN, kontes kapal cepat tak berawak nasional, tahun 2020 kita mengikuti 2 kategori. Salah satunya yang pertama adalah desain ambulan ship autonomous, kita mendapatkan juara 2, di mana kapal ini fokus untuk menjemput dari tempat pasien COVID-19 menuju ke kapal rumah sakit dengan nama KM Johannes Laimena dan diketuai oleh Saudara Reza Bagus Ramadan. Nah, kategori yang kedua adalah redesign Roro Passenger Ship dan mendapatkan juara 2. Di sini redesign ini dilakukan dari Roro yang sudah ada. Untuk dilakukan redesign ini untuk menghindari penularan COVID-19. Dan diketuai oleh Saudara Roberto Laki. Dan untuk selanjutnya yang tahun 2020 hingga 2021, antara 2020 dan antara 2021, ini merupakan kabar yang cukup sangat bagus karena kita mendapatkan juara pertama di Life Saving Appliance Innovation, di mana tantangan di sini adalah bagaimana membuat Life Saving Appliance atau LSA untuk kapal pesiar di generasi berikutnya. Kita perlu merancang sistem untuk kapal pesiar, sistem life saving untuk kapal pada di masa depan. Dengan diketuai saya sendiri, Yohanes Pangestu Timur. Dan untuk saat ini, sehingga berlangsungnya acara syukuran Nawasena, yaitu kita memenangkan Worldwide Ferry Safety Association, mendapat juara 2, dengan fokusan desain adalah merancang ferry ROPEX yang berhenti antara Manaus dan TV, itu berada di Sungai Amazon di Brasil. Dan diketuai saya sendiri, Yohanes Pangestu Timur, dan saya sangat berterima kasih juga dengan anggota tim saya yang sudah bekerja dengan sebaik mungkin sehingga kita dapat mendapatkan juara 2 di kompetisi ini, yaitu ada Bima Surya Wicaksana, ada Kevin Rizkul Habib, Imam Antoni Muslim, Mas Avananda Oktova, Reza Bagus Ramadan, Roberto Laki Wibisono, Anak Agung Madya Kusuma Dewa, Rizal Isudin Alkosman, dan Gavin Gaviero, yang semuanya juga menghadiri acara syukuran ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dengan nama kapal MV Lanterna. Dan untuk selanjutnya ini merupakan next project dari Nawasena Team, yaitu KKCTBN 2021. Kita mengikuti ketiga kategori desain kapal, di mana desain kapal perang, yaitu kapal selam autonomous dengan misi menjaga di bawah permukaan air seluruh perairan Indonesia. Yang kedua adalah kapal patroli laut lepas dengan misi melakukan patroli
di laut lepas dilengkapi dengan persenjataan seperti meriam dan misil. Dan yang terakhir adalah desain inovasi kapal patroli pesisir dengan misi mengejar illegal fishing dan mencegah penyusupan dengan senjata ringan. Untuk KKCTBN ini untuk 2021 ini sedang kami kerjakan dan ini merupakan ilustrasinya. Semoga apa yang kami kerjakan sekarang menorehkan hasil yang baik untuk ITS dan juga untuk Indonesia. Dan saya sebagai Ketua Tim Nawasena berharap dukungannya untuk dari pihak perusahaan maritim dan dari dosen-dosen lainnya untuk mendukung atau mensupport secara penuh Nawasena Tim untuk memberikan yang terbaik untuk Departemen, ITS, dan Indonesia. Dan untuk akhir kata, ini saya akan memutarkan video presentasi WFSA yang telah kita menangkan di tahun 2021 ini. Dan sebelum video diputar, untuk presentasi dan sesi saya akan saya akhiri, dan saya minta bantuan dari operator untuk menyetelkan videonya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih lagi untuk tamu undangan, dan juga jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our RoPax ferry. I'm Lanterna for the Amazon River route from Manaus to Tefé, Brazil, designed by Nawasena team from the Department of Marine Engineering, Institut Teknologi 10 November, Indonesia, featuring Hoshulu Wisma. We designed this ferry with a total length of 56 meters, a width of 15 meters, a draft of 2 meters, and a dead weight of 255 tons. There are 3 decks, including the main deck, passenger deck, and navigation deck. At the front of the ship, there is a ramp door, which is the access for both loading and unloading the cargo and vehicles, as well as an entrance for passengers. The front of the main deck has a turntable, which is useful for speeding up the process of loading the vehicle. The main deck has enough space to accommodate 89 tons of agricultural cargo package, 40 tons of agricultural sack, and able to transport 9 small vehicles, 8 motorcycles, and 14 bicycles. In certain circumstances, the vehicle area can also be used for cargo. On the side, there is a pedestrian area for entry and exit access, and there is also car stoppers on the side, which are used to avoid accidents. There is a refrigerated storage on the starboard and freezer storage on the port side. Next, there is a ladder to go up to the passenger economy class, and there is a ladder to go up to the hammock class. Luggage room is in the middle, which made to store passengers' goods, but during this pandemic, this room can be used as additional staff space and pandemic equipment storage room. The middle part of the main deck is for the crew room and clinic, and the back part is the engine room. The starboard has a workshop room, a spare parts room, a fire control room, and a switchboard room. Adding to that, at the rear end, there is a steering gear room. On the port side, there is the battery room and the warehouse. And now we are moving on to the passenger deck. The center of the passenger deck is a restaurant that can be accessed by all passengers. There is a cafeteria, which is used for ordering food. Passengers can choose to use an indoor or outdoor restaurant. At the rear of the passenger deck, there is an open area for hammock class that has a capacity of 106 passengers. Toilets and sanitary facilities are located at the very back, and there is also a table store near them. The hammock class passengers can bring carry-on items at the top of the hammock. This ferry also provides a cover that resembles a curtain that can be rolled up to prevent rainwater from entering the hammock class. Behind the cafeteria,
there are several rooms for the crew, one of which is the lounge room. In the pandemic condition, the lounge room will be turned into a chef room so that the chef's workspace is closed. And lastly, this is the galley room. Now, we are in the premium economy class with a capacity of 200 passengers. At the top of the seat, there is a cabin to store carry-on items. Premium economy class is an air-conditioned place. Therefore, we include a HEPA filter as a preventive measure for a pandemic. There are chairs that can be moved to become a wheelchair area. There are also special toilets for the disabled and adequate toilets for premium economy passengers. The passenger seat can be reclined up to 150 degrees, which is intended for the passenger's comfort during the trip. At the very front, there is a balcony that can be used by the passengers to relax and see the view of Amazon River. The top deck is a navigation deck. There are several crew rooms, HVAC, and emergency generators. During a pandemic, the balcony can be closed with an additional superstructure, which will later be used to accommodate premium economy passengers' social distancing urgency in this pandemic. Pandemic conditions are also a major issue in determining the design. Therefore, passengers are reduced from 300 to 242 passengers. Adding to that, we also divided the seat class into two classes, namely premium class and economy class. Economy class is placed in the restaurant and the balcony space, which are converted to be a passenger space. The distance between the seat is 1 meter in premium class and 0.7 meters in economy class. The hammock arrangement will be more tenuous between the hammocks. On the main deck, there is not much of a difference, only an additional pandemic post at the front near the ramp door. In addition, the pedestrian area is made onto one lane only path. This ferry uses aluminum material and the construction complies with ABS rules, while for the stability, it refers to IMO HSC 2000 Annex 7 multi-hull, which has a good compatible results. This ferry uses a flat outside hull type, which is useful for reducing external waves so that it will not disturb other ships. For protections, the bow is equipped with a fender to protect the bow from sandbanks, rocks, and floating logs if impact do occur. Our ship navigation and maneuvering is fully IoT integrated with iSense, or Intelligence Safe in Navigation System Aided platform, which consists of anti-collision warning, auto-course lane, berthing assist, and facial lane crossing avoidance with distance sensor and navigation monitoring. This ferry is driven by 4 transversal installed electric azimuth thrusters as propulsion and steering system. Thus, the ship can safely navigate with a maximum speed of 23.5 knots in narrow, high-traffic, and uncertain current Amazon River. The ship is designed with an integrated electric power and propulsion platform, which is composed of the main generator, solar panel array, and energy storage main battery as power resources to supply electrical energy to both propulsion use and general electricity load. Our main generator engine is designed to be fueled by very low sulfur diesel and biodiesel. Therefore, fuel degradation prevention treatments are installed to keep the biodiesel quality high for long endurance. We also consider a life-saving plan. Some of the important points of the fire safety plan include: first, application of fire sprinkler in each room that lights up automatically. Second, application of a fireball extinguisher in the cargo space to accelerate extinguishing fire process with a lot of water discharge. Last, use of an aerosol fire extinguisher in the engine room. There are emergency exits in the premium economy class passenger section and the hammock section where the system is integrated. When emergency comes, the emergency door will be opened
and the slide will automatically expand so that the passenger will pass to the slide to the life raft. Life jackets can be taken by passengers under their respective seat or above the hammock. We also do simulations to find out how long it takes for the entire passenger and crew to go to the life raft. The total evacuation time needed is 8 minutes and 42 seconds. The simulation value has met the minimum value of SOLAS Chapter 3 Regulation 21.1.4. Furthermore, there are anti-piracy curtain features and a special anti-piracy fire hose that are often used against pirates who try to board the ship. Besides, the generator can be forcibly disabled by remote control from the mainland. The cost of building the ship is $11,341,911, which calculated for the hull structure, propulsion machinery, electrical power, communication and control, auxiliary machinery system, and outfit costs. There are an additional costs for the non-technical aspects such as classification costs, labor, building insurance, and so on. In pandemic situations, we also added a modification cost. We made 3 scenarios, the first with the existing price in Amazon River, the second with the cheaper price than the first scenario, and the third scenario is with the pandemic situation. The MV Lanterna is still profitable in any scenarios with a payback period around 4 to 5.5 years, an internal rate return from 15 to 20%, and a net present value around $2 to $5 million. Thank you for listening, and may all those we have shared be beneficial for all of us. Baik, terima kasih kepada Mas Timur selaku Ketua Nawasena atas pemaparannya. Selanjutnya akan diikuti oleh kesan-pesan selama menjadi dosen pembimbing yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Santoso MSc, MPhil, dan Bapak Dr. Ahmad Baidowi STMT. Kepada Bapak Agus dan Bapak Ahmad Baidowi kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya duluan Pak Dewi ya, Pak Bayi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya ya. Yang terhormat Bapak Kadep, Bapak Dekan ya, kemudian Bapak Rektor ya, kemudian Pak Suryanto ya selaku Ketua KNKT dan beserta stafnya ya, kemudian ada Pak Fahmi ya, kemudian ada Mas Suta, kemudian ada Pak Riza ya dari DNV, dan ini ada Pak Pramadi ya dari Meratus juga ya, kemudian ada Pak Saiful dari LHI Pak ya, PTH LHI ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya ya. Syukur alhamdulillah bahwa sejauh ini ya kami bisa mengikuti, ya itu yang paling penting ya, mengikuti kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh World Ferry Safety Association ya, sebuah lembaga yang mengelola ya berbagai aturan dan lain, terkhususnya di bidang ferry ya secara internasional ya. Pada waktu beberapa meeting yang diselenggarakan ya, baik di New York ataupun di Bangkok kemarin beberapa waktu yang lalu, saya bisa melihat bahwa keanggotaan pun juga sangat luas ya, sangat luas, dan ketika meeting tahunan itu diselenggarakan juga dihadiri oleh profesional-profesional ya, dan teman-teman dari kelas secara seluruh dunia ya, ratusan peserta hadir ya, itu membuat kita juga merasa lebih confident bahwa apa yang kita lakukan itu memang bertanding di kelas yang begitu ketat ya, begitu kompetitif itu ya, terutama yang kita rasakan selama ini ya, kalau kesan-kesan saya ya, yang selalu menjadi pesaing kuat kita itu adalah Singapura gitu ya. Singapura dengan regulasinya, dengan kedekatannya terhadap
pengembangan kapal dan lain-lain itu menjadi tantangan kita ya, menjadi penilaian kita yang sangat kita pertimbangkan ya. Kemudian satu hal yang mungkin sedikit juk ya, bahwa tahun ini alhamdulillah kita bisa mengalahkan Singapura ya, setelah beberapa kali Singapura juara 1, kita nomor 2-nya ya. Alhamdulillah tahun ini setidaknya di ASEAN kita bisa menjadi yang pertama, meskipun secara umum, secara global kita yang kedua ya. Tapi itu harusnya menjadi cambuk ya kita semuanya untuk tetap ya semangat ya. Insya Allah suatu saat mungkin bisa mencapai top dari kompetisi ini gitu ya. Dari beberapa hal tadi sudah disampaikan ya, 2018, 2019 ya, 2020 memang ya awal-awal pandemik ya kesulitan untuk koordinasi ya, namun kekecewaan di lulusnya kompetisi tahun 2020 bisa tergantikan ya dengan kemenangan tim Nawasena di Cruise Liner International Competition ya, dan juga beberapa event lainnya ya. Ini menutup kekecewaan. Artinya apa? Betul kita kecewa ya, tapi justru itu membuat lebih semangat gitu ya, lebih semangat untuk mengembangkan ya ide-ide dan belajar meningkatkan ya. Alhamdulillah tahun 2021 ini kita bisa kembali ke juara 2 ya. Ini juga menjadi cambuk kita ke depan ya, untuk bisa menjuarai secara penuh ya lomba-lomba seperti di WFSA ini ya. Dan dalam perkembangan tadi saya juga melihat yang disampaikan oleh Pak Suryanto ya selaku Ketua KNKT, harapan-harapannya ya itu juga menjadi tantangan ya pada pertemuan ya konferen di Bangkok beberapa waktu yang lalu ya di WFSA 2019 ya. Itu memang ada beberapa partisipan itu menyampaikan bagaimana kasus-kasus kecelakaan ya, terutama ferry di Indonesia itu ya. Kalau tidak salah Indonesia pernah menjadi objek di Danau Toba ya. Ada yang masih ingat ya? Itu kemudian dari situ ya mereka katakan sebetulnya secara umum ya, kenapa kok Bangladesh, Indonesia, kemudian Filipina itu menjadi cukup signifikan ya kejadian-kejadian itu ya. Itu memang sudah disampaikan. Nah, yang lebih penting lagi dari diskusi saya itu adalah hal yang menyentil ya. Itu adalah hal ini mahasiswa saja bisa membuat suatu desain yang baik gitu ya, yang memenuhi ya, yang memuaskan semua juri-juri internasional ya. Kenapa kok masih ada kapal-kapal seperti itu di Indonesia gitu ya. Itu juga satu hal pertanyaan. Mungkin PR kita semuanya ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sur tadi ya. Nah, itu juga kemarin kita mencoba juga untuk meminta waktu di Kementerian Perhubungan agar adik-adik mahasiswa ini bisa mempresentasikan karyanya ini ya, agar nilai-nilai atau tingkat safety yang diakui oleh lembaga internasional ini ya, itu bisa juga diimplementasikan di kapal-kapal kita ya, di kapal-kapal ferry kita gitu ya. Kemudian catatan dari cruise liner ya, memang Indonesia mungkin baru mengenal cruise liner ya, namun pada kesempatan konferen tahun kemarin ya kita sampaikan juga bahwa memang mungkin belum ada ya, terutama kapal cruise yang ada di Indonesia memang belum ada gitu ya, tapi pemerintah Indonesia sudah mulai membuka ya, artinya dari event yang kebetulan tadi ya, yang ya menangnya bukan kebetulan ya, tapi kebetulan kita ikut diskusinya ya, itu kita sampaikan bahwa kita butuh ya investor, kemudian nah dari situ membuka gitu ya, bahwa Indonesia itu patut diperhitungkan di dalam cruise liner sebetulnya ya. Pertanyaannya sama kalau ditambahkan ya, kenapa kok enggak masuk gitu ya, enggak berkembang itu ya. Nah, kembali dari situ. Kalau saya sendiri pribadi merangkum ya, apalagi apa yang disampaikan Pak Suryanto tadi tentang perawatan dan lain-lain ya, selama saya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan perkapalan di Indonesia ya, khususnya di pembangunan kapal ya, itu saya melihat
budgeting ya, budgeting kapal itu lebih cenderung mengakomodir untuk apa? Hanya berpikir untuk investasi saja gitu ya, nilai awal saja ya, initial cost saja gitu ya. Artinya produk yang dihasilkan itu tidak berpikir jauh ke arah maintenance, ke arah operasional ya. Pokoknya irit, pokoknya rendah di pembangunannya saja, rendah di initial cost-nya saja ya. Perkara maintenance, perkara operasional itu di belakang ya, nanti urusannya meja lain atau mungkin seperti itu gitu ya, departemen lain gitu ya. Nah itu kadang-kadang menjadi hal yang unik gitu ya, kita tekan terus biaya ya, tapi akhirnya apa ya bengkaknya di maintenance ataupun di operationnya. Ini saya setuju Pak Suryanto tadi, Pak Dekan masih ada ya. Ini mungkin perlu dipertimbangkan itu departemen perawatan itu ya, bisa jadi departemen baru itu di Fakultas Teknologi Kelautan ya. Natasha ya. Ya. Oke ya. Itu dengan diskusi seperti ini kan banyak sekali ya ide-ide, masukan dan lain-lain itu ya. Kalau tadi melihat paparan mahasiswa tadi ya, mahasiswa kita tadi harga kapal 56 ferry itu ya, ferry Roro ya, berapa 11 juta US dollar gitu ya, 180-an miliar gitu. Kalau pengusaha Indonesia kaget seperti itu ya, 56 itu, tapi dari sounding beberapa teman itu kok bisa murah gitu, malah nanyanya itu ya, Pak Nurul dari Bangladesh itu ya, itu nanya seperti itu, kok murah di Indonesia gitu ya. Kalau di kita kaget itu harga segitu gitu ya, karena kita selalu berbasis pemikiran itu di investasi gitu ya. Padahal banyak fitur-fitur itu mahal untuk safety, untuk efisiensi operasional, untuk efisiensi maintenance itu banyak sekali ya fitur-fitur, dan itu mahal di awal memang ya. Jadi itu gambaran kesan-kesan saya untuk selama ini. Jadi sebagai penutup ya, akhir kata ya dari saya ya, khususnya kepada adik-adik mahasiswa ya, lomba itu adalah lomba gitu ya. Piala, hadiah itu adalah wujud apresiasi saja ya dari suatu karya ya. Ada yang paling penting ya, yang tak kalah penting juga adalah terus berkarya ya, berkontribusi dan tetap menunjukkan eksistensi saja ya. Kita harus eksis di bidang maritim ya, terutama ITS yang saat ini masih menjadi institusi maritim ya, yang diharapkan menjadi panutan ya kampus-kampus lain di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Badawi. Ya, Baik, terima kasih. Kalau dari Pak Agus itu banyak memaparkan bagaimana dinamika ketika dia berhadapan dengan pihak di luar. Saya cuma istilahnya men-share pengalaman aja bahwa yang agak urgent itu atau penting itu dalam sebuah tim itu yang sustainable itu adalah bagaimana membangun chemistry di antara timnya itu sendiri. Kalau nyari orang mahasiswa yang hebat itu banyak, tapi bagaimana membangun sebuah tim di mana orang yang hebat tapi tidak saling senggol dan menurunkan egonya, dan bagaimana mengutamakan sesuatu kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri, itu yang menjadi satu tantangan. Ya betul kata Pak Agus tadi, memang masa pandemi ini diskusi secara online dan tanda kutip sangat tidak memuaskan, banyak hal yang tidak tersampaikan. Jadi tapi syukurnya untuk waktu yang diberikan oleh panitia tahun ini adalah lebih panjang daripada sebelumnya. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana regenerasinya. Jadi ketika tim sudah terbentuk dan eksis, kemudian bagaimana mempertahankan skill juniornya ini, dan bagaimana juga junior-junior ini tetap tertarik pada event-event tersebut, dengan bukan hanya mempertahankan skill, tapi juga untuk meningkatkan skill dengan tantangan-tantangan yang ada. Itu yang menjadi tricky, bagaimana membina student-student ini menjadi perform yang lebih baik untuk masa depannya. Dan yang keempat, saya sepakat dan saya sangat setuju kalau dari Pak Ketua KNKT, dan kebetulan di sini kalau ada sekiranya banyak riset tadi yang menjadi topik riset yang dari KNKT, untuk kita garap bersama, dan di sini kebetulan ada Pak Dekan dan Pak Kadepnya.
Nah, itu kalau langsung ditindaklanjuti mungkin bulan depan jadi MOU untuk risk bareng dengan, bahkan di sini ada pelayaran segala macam, ada Meratus, ada PKI, ada BV, ada DNV. Bahkan saya lihat di sini ketua Kalibank PKI-nya ada di sini, Pak Freddy. Nah, itu kalau sekiranya sebuah grup riset kemudian untuk bagaimana meningkatkan ini apa yang disampaikan oleh Pak Suryanto tadi, maka kami sangat bergembira, Pak. Bukan begitu, Pak Dekan, nggih? Itu Siap, Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya untuk yang junior-juniornya yang dari tim yang eksis sekarang, saya harapkan tingkatkan skill, teamwork-nya tetap dijaga dan dinaikkan performanya, dan kita berikan yang terbaik untuk ITS dan Indonesia di kancah internasional. Apapun kata orang di luar sana, meskipun ada yang katakan engineer Indonesia nggak qualified, jangan abaikan itu. Abaikan itu. Biarkan saja, tetap berkarya, tetap semangat, dan berikan hasil terbaik. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Baidowi dan juga Pak Agus atas pemaparan kesan-pesannya menjadi dosen pembimbing Nawasena. Baik, selanjutnya yaitu di sesi keempat akan dilanjutkan dengan penayangan video penyerahan dukungan sponsor dari PT Meratus Line. Kepada yang bertugas, dipersilahkan untuk menampilkan video dukungan sponsor yang diberikan oleh PT Meratus Line. Baik, kami dari tim Nawasena sangat berterima kasih kepada PT Meratus Line atas dukungan sponsor yang diberikan kepada tim Nawasena ITS. Dan sebelum memasuki ke penghujung acara, akan disampaikan terlebih dahulu dukungan dan harapan oleh Bapak Suta Dwi Hadi selaku General Manager PT Meratus Line. Kepada Bapak Suta Dwi Hadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rektor, kemudian Pak Dekan, kemudian Pak Kadep, juga dosen pembimbing tim Nawasena Pak Agus Santoso dan Pak Ahmad Baidowi. Saya ucapkan selamat atas capaian ini bersama dengan adik-adik mahasiswa yang berperan pada tahun 2021 ini. Saya cukup senang, bahkan cukup bangga bahwa atas keberhasilan ini. Kalau saya melihat bahwa sekarang pencapaian kedua itu sesuatu yang bagus, apalagi yang menjadi perhatian saya adalah sebenarnya adalah konsistensi. Dari sejak tahun 2018 sampai saat ini, saya melihat konsistensinya cukup baik. Di posisi kedua ada beberapa juara satu. Itu yang menurut saya sesuatu yang sangat baik, bukan hanya eksistensi tetapi konsistensi. Itu adalah suatu prestasi yang sangat bagus dari sisi manajerial, sebagaimana yang kalau dari sudut Pak Suranto tadi, KNKT adalah pemeliharaan. Ini dari segi manajerial ada pemeliharaan yang bagus. Bahkan
terus terang saya agak curiga ini sama Pak Agus, sama tim Nawasena ini. Kenapa kok nomor 2 terus ini? Saya berpikir begini, nah ini jangan-jangan saking bagusnya manajemen disengaja ini nomor 2 ini. Supaya ada room untuk naik. Sehingga mahasiswa itu terpicu terus-menerus. Saya pikir itu. Untuk itu saya ingin berpesan pada adik-adik saya yang sekarang ini ikut lomba, belajarlah dari tim Nawasena ini. Bagaimana mengorganisasi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Agus, kita tidak cukup hanya pinter, tapi bagaimana kita menyampaikan kepintaran kita mengorganisasi dalam lingkungan di mana kita mempunyai kontribusi yang cukup baik. Di sini belajarlah dengan sengaja, dalam arti keberhasilan itu tidak ada yang tidak sengaja. Meskipun seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa keberhasilan adalah ada campur tangan Allah, campur tangan Tuhan. Itu benar sekali. Tetapi kita sebagai manusia, kita wajib melakukan ikhtiar, membuat sebab. Dari sebab yang kita buat itulah kita bertawakal ke Allah. Dan alhamdulillah Allah memberikan hasil yang baik, prestasi yang baik terhadap tim Nawasena. Untuk itu saya berharap adik-adik mahasiswa yang sekarang saya tim berprestasi, belajarlah terus-menerus, dan saya berharap dari belajar dengan sengaja masalah organisasi, masalah manajemen. Saya berharap nanti setelah lulus, setelah menjadi alumni, mempunyai peran yang besar, mempunyai pengaruh yang besar. Apa-apa yang kalian miliki sekarang, baik di dunia, di bagian pembuat kebijakan, ataupun sebagai pelaku, pelaksana, seperti saya ini di pelayaran, di kelas, atau BKI, atau kesabaran mungkin, mempunyai peran yang bagus di semua lini. Sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Suryanto, bahwa kita sebagai dunia maritim, kualitas marine kita, kualitas aktivitas marine kita, ini semakin meningkat, dan bisa diakui oleh dunia luar, sebagaimana yang kalian tunjukkan saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terus tim Nawasena sukses, juga adik-adik di dunia pekerjaan nantinya juga sukses untuk perbaikan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suta Dwi Hadi atas dukungan dan harapan yang telah diberikan kepada tim Nawasena ITS. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Ersa Berliana. Dan saya Priscila Putri. Mewakili segenap panitia acara Syukuran Nawasena ITS mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari kami selaku pembawa acara dan kami mewakili seluruh panitia dan tim Nawasena ITS, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu tamu hadirin. Terima kasih Pak Fahmi, Pak Su, Pak Suto, ya. Terima kasih Pak Kartika, nah ini Pak Pak Bambang ya, dan semuanya ya. Ya, terima kasih semuanya Pak Suta, Pak Suryanto, terima kasih semuanya. dan teman-teman BKI ya.
Pak Terima kasih Kapiten. semuanya. Salam Bapak Dekan, rekan-rekan di TSP. Mohon izin Pak, nggak bisa pakai video. Salam sehat dan salam sukses selalu Bapak-Bapak sekalian. Amin. Oke, izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Faisal. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Untuk operator bisa di end meeting.